Mari kita belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bersama Ibu Vina. Di channel Ibu Vina punya kegiatan. Hari ini kita akan belajar pelajaran 9 untuk kelas 4. Tuhan selamatkanlah kami. Pembacaan Alkitab pada pembelajaran kali ini terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41 yang berbunyi, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertobat ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sekarang bayangkanlah kamu sedang berada di atas kapal laut. Kamu sedang berlibur menuju sebuah pulau yang indah menggunakan kapal tersebut. Bayangkanlah kapal yang kamu tumpangi sedang berada di tengah laut dan jauh dari daratan. Menjelang malam tiba-tiba angin bertiup kencang, diikuti dengan gelombang yang besar sehingga kapal menjadi oleng. Angin bertiup makin keras, disusul dengan ombak yang menghantam kapal yang sedang membawamu di dalamnya. Ombak mengamuk terus dan angin tambah bertiup kencang menghantam kapal. Nahkoda kapal tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkanlah air mulai masuk ke dalam kapal dan kapal hampir tenggelam. Kapal terus diombang-ambingkan oleh ombak. Kapal hampir tenggelam dan ombak terus mengamuk. Setelah membayangkan peristiwa tadi, diskusikanlah bersama teman-temanmu bagaimana perasaanmu ketika membayangkan kapal hampir tenggelam. Apa yang dapat kamu lakukan di tengah-tengah situasi seperti itu? Suatu hari, Yesus berbicara kepada orang banyak di tepi danau Galilea. Ia menceritakan kepada mereka banyak kisah tentang kerajaan Allah. Lalu orang banyak itu pulang, dan Yesus merasa letih. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Mari kita mendayung ke seberang danau." Danau Galilea terletak 230 meter di bawah permukaan laut. Danau ini dikelilingi oleh bukit-bukit. Angin selalu bertiup ke daerah-daerah di sekitar danau, sehingga kadang-kadang menyebabkan badai yang cukup hebat. Para murid naik ke perahu kecil bersama Yesus. Mereka mengambil dayung lalu mulai mengayuh. Yesus berbaring lalu ia tertidur. Namun tidak lama kemudian, ketika mereka berada di tengah danau, angin mulai bertiup. Makin lama tiupannya makin kencang. Ombak besar mulai menyembur ke dalam perahu. Perahu itu diombang-ambingkan ombak. Badai mengamuk hebat sekali. Para murid ketakutan. Mereka adalah nelayan yang berpengalaman. Mereka menghabiskan hidupnya dengan memancing di danau yang besar ini.
Namun, ketika badai menerjang, mereka juga diliputi rasa takut dan panik. Perahu itu hampir penuh dengan air, dan mereka tidak dapat mendayung lagi. Tetapi Yesus tertidur lelap. Murid-murid berkata satu sama lain, "Tidak lama lagi perahu ini akan penuh dengan air. Kita semua akan tenggelam." Akhirnya, dengan berat hati mereka membangunkan Yesus. Kata mereka kepada Yesus, "Tuhan, selamatkanlah kami. Kita semua akan tenggelam. Lihatlah badai itu." Yesus membuka matanya, ia melihat ombak besar. Ia mendengar angin menderu. Yesus bertanya kepada murid-murid, "Mengapa kamu takut?" Yesus tidak takut. Ia berdiri di perahu itu. Angin bertiup kencang dan ombak mengguncang perahu itu. Tetapi Yesus tetap berdiri. Yesus memandang ombak yang mengamuk itu. Kemudian ia memerintahkan angin berhenti bertiup. Dan ia memerintahkan ombak untuk diam. Seketika angin pun segera berhenti bertiup. Dan ombak berhenti mengamuk. Danau itu menjadi tenang sekali. Murid-murid saling berpandangan, mereka berbisik satu sama lain, "Yesus sungguh hebat, angin mematuhinya dan air di danau pun taat kepadanya." Nah anak-anak, sekarang jawablah 3 pertanyaan berikut ini. 1. Hal apa yang paling berkesan bagimu setelah mendengarkan cerita tadi? Mengapa kesan itu muncul? 2. Apa yang menyebabkan murid-murid Yesus ketakutan? 3. Bagaimana cara Yesus meredakan angin ribut? Jawab di buku tugasmu. Permintaan para murid kepada Yesus agar meredakan angin ribut adalah contoh bahwa manusia sangat bergantung kepada Allah. Cerita ini membuktikan keterbatasan manusia. Para murid tidak mampu mengendalikan angin ribut. Mereka justru merasa takut. Di tengah-tengah ketakutan itu, mereka mencari Yesus. Rasa takut para murid membuktikan bahwa manusia sangat terbatas dan membutuhkan penyelamat untuk menolong mereka. "Tuhan, selamatkanlah kami," adalah seruan para murid yang mau bergantung kepada Allah. Ada banyak contoh dalam hidup sehari-hari ataupun cerita-cerita dalam Alkitab yang menggambarkan pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia. Sekarang, carilah contoh-contoh pemeliharaan Allah. Temukan contoh-contoh tersebut itu dalam Alkitab. Misalnya, cerita yang terdapat dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Tuliskan pada tabel berikut ini sedikitnya 5 contoh cerita dari Alkitab yang menggambarkan pemeliharaan Allah dalam hidup manusia. Nomor 1 sudah dikerjakan sebagai contoh. Selanjutnya, lengkapilah tabel nomor 2 sampai nomor 6. Tuliskan juga pada tabel berikut ini sedikitnya 5 contoh pemeliharaan Allah dalam hidup sehari-hari. Nomor 1 sudah dikerjakan sebagai contoh. Selanjutnya, lengkapilah tabel nomor 2 sampai nomor 6. Kerjakan semuanya di buku tugasmu ya anak-anak. Nah, demikianlah pembelajaran di hari ini. Sekarang untuk menutupinya, mari kita berdoa. Allah penyelamat, kami bersyukur atas pemeliharaan Allah dalam hidup kami. Teduhkanlah hati kami, jernihkan pikiran kami, agar kami makin mampu merasakan cinta dan kehadiran Allah dalam hidup kami. Semoga dengan merasakan cinta dan kehadiran Allah, kami makin berserah dan bergantung kepada Allah. Dalam nama Yesus Kristus Sang Penyelamat, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan subscribe-nya. Oke. Mwah.